Halo anak-anak kelas 2. Kita akan belajar tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Simak baik-baik ya anak-anak. Yang pertama, kita akan belajar memahami isi teks dan kosakata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Anak-anak sudah tahu kan kehidupan sosial? Iya, kehidupan sosial adalah interaksi antara seseorang dengan orang yang lainnya. Langkah-langkah untuk memahami isi teks yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Untuk memahami sebuah teks, sebuah isi teks, dan kosakata yang ada dalam teks tersebut, anak-anak harus membaca dengan seksama, dengan hati-hati dan dipahami. Yang kedua, catatlah tokoh cerita yang diceritakan dalam teks dan peristiwa yang terdapat dalam bacaan. Nah, anak-anak bisa mencatat tokoh-tokoh siapa saja yang terdapat dalam suatu teks cerita. Nah, anak-anak juga bisa mencatat peristiwa-peristiwa apa yang terjadi dalam bacaan tersebut. Berikut terdapat contoh teks bacaan. Anak-anak perhatikan ya. Judulnya Si Ulat dan Si Semut oleh Agung Hastomo. Suatu ketika, si ulat menemukan buah apel manis di ranting pohon yang tidak begitu tinggi. Si ulat, wah, apel. Nyam-nyam, pasti rasanya manis. Coba ah. Si ulat bersiap menyantap apel itu. Si semut, hei ulat, apa kamu tidak melihat ada aku di sini? Apel ini milikku. Aku yang lebih dulu menemukannya. Jadi, aku yang berhak memilikinya. Pergi kamu dari sini, sebelum kupanggilkan teman-temanku untuk mengusirmu. Si ulat, hei semut, jangan begitu dong. Apel ini kan besar dan bulat. Jadi cukup untuk kita makan berdua. Si semut, tidak bisa, apel ini milikku. Aku yang pertama kali menemukannya. Jangan coba-coba kamu memakannya. Pergi sana, cari apel yang lain. Si ulat, apa kamu bilang? Sini, kalau berani. Si semut, siapa takut? Si ulat, rasakan gatalnya bulu-buluku nanti. Si semut dan si ulat yang hendak berkelahi saling gigit. Tiba-tiba mereka kaget. Si anak, wah, ada apel besar. Lumayan siang-siang begini. Si semut dan si ulat berhenti berkelahi. Mereka saling memandang. Si semut, ada juga yang mau makan apel ini. Si ulat, bagaimana kalau dia yang makan? Kita tidak dapat apa-apa dong. Si semut dan si ulat diam berpikir. Si semut, aku ada ide. Kita takut-takuti saja dia. Bagaimana? Si ulat, baiklah, aku setuju ide itu. Begitu si anak hendak memakan apel itu, si semut dan si ulat segera beraksi. Semut berdiri di atas kepala si ulat, menjadi hewan baru yang mengerikan. Si anak, tolong, ada hewan aneh. Tolong,
lari terbirit-birit. Si semut dan si ulat. Hahaha, ini gunanya berteman. Yuk kita makan apel ini bersama-sama. Nah, oke anak-anak. Itu tadi sebuah percakapan antara si ulat dan si semut. Dari percakapan ini terdapat pertanyaan yang anak-anak bisa menjawabnya yang kita mencari dalam teks tersebut. Contoh pertanyaan yang ada dalam suatu percakapan yaitu, mengapa si ulat dan semut bertengkar? Jawabannya apa anak-anak? Anak-anak bisa mencarinya dalam teks percakapan tersebut. Jawabannya yaitu berebut apel. Ya, tadi mereka bertengkar karena berebut apel. Yang kedua, mengapa akhirnya ulat dan semut bekerja sama? Ya, tadi kita lihat si semut dan si ulat akhirnya dia bekerja sama karena untuk mengambil apel yang akan dimakan si anak. Yang ketiga, apakah akibat dari sikap sombong kepada teman? Jawabannya merugikan diri sendiri. Yang keempat, apa akibat sikap serakah kepada teman menimbulkan pertengkaran? Iya, akibat sikap serakah kepada teman itu menimbulkan pertengkaran. Dan yang terakhir, apakah kamu dapat hidup sendiri tanpa bantuan teman? Jawabannya apa anak-anak? Tidak bisa ya, kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oke anak-anak, selanjutnya menemukan makna kosakata. Jam pelajaran di kelas Dio yaitu olahraga. Dio dan teman-teman menuju lapangan sekolah. Di sana mereka akan bermain permainan tendang tangkap, lempar tangkap. Sebelum bermain, Pak Guru menyuruh semua siswa untuk melakukan pemanasan. Dari cerita ini, perhatikan kata-kata yang dicetak tebal ya anak-anak pada bacaan di atas. Terdapat kata teman dan siswa. Kata teman memiliki arti yang sama dengan kata kawan. Nah, teman dan kawan itu maknanya sama. Dan kata siswa memiliki arti yang sama dengan kata murid. Nah, teman dan kawan, siswa dan murid. Seperti itu ya, anak-anak. Selanjutnya, kita belajar mendengarkan dongeng dan menemukan kosakata yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Oke, tadi ada teks percakapan. Di sini kita juga bisa mendengarkan dongeng. Kita bisa mencari juga kosakata yang ada di dalam dongeng tersebut tentang di sini kehidupan sosial. Langkah-langkah menceritakan isi dongeng yaitu yang pertama, mendengarkan dongeng dengan saksama. Anak-anak memperhatikan, memahami cerita dari dongeng. Yang kedua, mencatat hal-hal yang berkaitan dengan dongeng. Seperti tadi, ada siapa saja tokoh di dalamnya, peristiwa apa saja yang terjadi di dalam dongeng tersebut. Ya, seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, kita belajar menemukan kosakata dan makna kosakata berkaitan dengan kehidupan sosial di sekolah. Di sini terdapat teks bacaan mengenai upacara Hari Sumpah Pemuda. Upacara berlangsung khidmat. Upacara diikuti seluruh siswa dan guru. Pembina upacara memberi pengarahan. Pembina upacara berpesan agar siswa terus rajin belajar. Seluruh siswa harus bersatu membangun bangsa.
Kemudian ada petugas yang membacakan naskah Sumpah Pemuda. Naskah Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, itu tadi teks bacaan tentang upacara Hari Sumpah Pemuda. Dari cerita tersebut, kita bisa mencari kata yang memiliki arti sama. Nah, anak-anak bisa mencarinya seperti kata di sini khidmat. Ada kata pembina, pembina upacara. Ada kata naskah. Coba anak-anak mencari ya. Kosakata tersebut maknanya apa? Dan memiliki arti yang sama dengan apa? Oke anak-anak. Oke, selanjutnya memahami isi teks dan kosakata berkaitan dengan kehidupan sosial. Di sini terdapat teks tentang berkunjung ke rumah kakek. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek. Hampir setiap bulan Siti mengunjungi kakek. Kakek tinggal di desa. Kakek tinggal bersama nenek dan paman. Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek. Siti sering membantu nenek. Di rumah kakek, Siti bermain bersama teman-teman. Mereka bermain gebokan batu alias kasti. Iya anak-anak, dalam cerita ini kita ketahui Siti sedang berkunjung ke rumah kakek bersama keluarga. Nah, di rumah kakek ini Siti bermain dengan teman-temannya, berinteraksi dengan teman di situ, bermain gebokan batu atau disebut juga kasti. Oke, anak-anak bisa memahami ya isi teks dan kosakata berkaitan kehidupan sosial di sini. Oke, anak-anak. Oke, anak-anak. Terima kasih. Semoga anak-anak bisa memahami yang Bu Alfi sampaikan.